Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang petani yang bernama Toba, sedang menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani tersebut mengerjakan sawah dan ladangnya untuk keperluan kehidupannya. Kadang-kadang, selain mengerjakan ladang dan sawahnya, ia juga memancing di sungai yang berada tidak jauh dari rumahnya. Pada suatu sore, saat ia pulang ladang, ia ingin memancing di sungai tersebut. Dan saat ia melemparkan pancingannya, tidak menunggu terlalu lama, pancingannya lalu ditarik oleh ikan yang sangat besar, jauh ke tengah sungai. Hati petani tersebut sangat gembira karena mengetahui bahwa ikan yang dia tangkap adalah ikan yang besar. Setelah membiarkan beberapa lama pancingan tersebut ditarik oleh ikan tersebut, ia perlahan menarik pancingannya. Dan ia menghentakkan pancingannya. Dan terlihatlah ikan yang sangat besar menggelepar di ujung kail pancingnya. Sambil tersenyum, ia membayangkan betapa enaknya dagingnya saat sudah dipanggang nanti. Ia lalu menariknya ke darat agar ikan tersebut tidak lepas. Sambil tersenyum, ia mengeluarkan kail pancingnya dari mulut ikan tersebut. Saat ia ingin pulang, hari sudah mulai senja. Setelah sampai rumah, ia lalu bergegas menuju ke dapur rumahnya dan ingin memasak ikan tersebut. Ketika ia hendak memasak ikan tersebut, ternyata kayu bakarnya habis. Dan ia langsung bergegas turun ke bawah rumah dan mengambil kayu bakar di kolong rumahnya. Saat ia kembali ke dapur, ia terkejut karena ikan tersebut tidak ada lagi. Tetapi di tempatnya menaruh ikan tersebut terdapat beberapa keping uang emas. Lalu ia mengambilnya dan membawanya ke kamar. Saat ia hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya tersiram. Dan ia terkejut karena ada wanita yang sangat cantik dengan rambut panjang terurai. Ia menjadi terpesona karena kecantikan wanita tersebut. Karena hari sudah malam, wanita tersebut minta untuk lampunya dinyalakan. Setelah menyalakan lampu, wanita tersebut diminta untuk ditemani memasak nasi untuk mereka berdua. Sambil menunggu nasi matang, perempuan tersebut menjelaskan bahwa ia adalah jelmaan ikan yang tadi petani tersebut dapat saat memancing. Dan beberapa keping uang emas itu adalah sisik jelmaannya. Setelah beberapa minggu mereka tinggal bersama, akhirnya petani tersebut melamar perempuan yang tadi. Perempuan tersebut menerima lamarannya dengan satu syarat, yaitu seumur hidupnya tidak akan mengungkit asal usulnya yang menjelma dari ikan. Setelah berjanji demikian, akhirnya menikahlah mereka. Setahun kemudian, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir sangatlah dimanjakan oleh ibunya, yang mengakibatkan Samosir bersifat kurang baik dan pemalas. Setelah cukup besar, Samosir diminta untuk mengantar nasi ke ladang tempat ayahnya bekerja. Namun, seringkali ia menolak perintah ibunya, dan terpaksalah ibunya yang mengantarkan nasinya. Pada suatu hari, saat ia diperintahkan ibunya untuk mengantarkan nasi ke ladang, awalnya ia menolak, tapi akhirnya karena terpaksa, ia pun mau mengantarkan nasi tersebut. Di tengah perjalanan, Samosir pun memakan sebagian besar lauk dan nasi untuk ayahnya. Sesampainya di ladang, nasi yang tinggal sisa-sisa diberikan kepada ayahnya. Karena ayah sudah sangat lapar, dengan cepat si ayah langsung membuka tutup nasi tersebut dan ia sangat marah karena nasi yang diberikan kepadanya adalah sisa-sisa. Apalagi amarah ayah bertambah besar karena mengetahui bahwa Samosir yang memakan nasi tersebut.
ayahnya pun langsung marah. Kesabaran ayah sudah habis. Sambil memukuli anaknya, ayah mengatakan, dasar anak yang tidak bisa diandalkan, dasar keturunan ikan. Samosir pun menangis pulang dan mengadukan ke ibunya. Sambil mengatakan dalam hati, Samosir mengatakan, mengapa ayah memukuliku? Mengapa ayah mengatakanku keturunan ikan? Sesampainya di rumah, Samosir pun langsung mengadukan ke ibunya bahwa ia dipukuli ayahnya. Dan semua kata-kata yang dikatakan ayahnya ia adukan juga. Setelah itu, si ibu pun langsung merasa sedih karena suaminya telah melanggar sumpahnya sendiri. Ibu pun langsung menyuruh Samosir untuk pergi memanjat gunung yang berada di dekat rumahnya dan memanjat pohon yang berada di puncaknya. Samosir pun langsung berlari tanpa bertanya apapun lagi. Saat sampai di puncak, ibunya pun melihat Samosir sudah hampir sampai di puncak pohon yang ia panjat. Lalu ibu pun langsung berlari menuju sungai yang berada tidak jauh dari rumahnya. Dan saat sampai di tepi sungai, sungai itu pun menjadi banjir besar dan turun hujan yang sangat lebat, disertai petir gurun yang menggugah. Duar! Saat itu juga si ibu pun langsung masuk ke dalam sungai dan berubah menjadi ikan yang sangat besar. Dan sungai itu pun banjir besar, lalu meluap kemana-mana. Dan Pak Koba pun akhirnya mati tenggelam karena tidak sempat menyelamatkan diri. Lama-lama sungai tersebut pun menjadi danau yang sangat besar. Dan danau tersebut dinamakan Danau Toba dan pulau kecil di sekitarnya dinamakan Pulau Samosir. Pesan moral yang bisa kita dapat dari cerita yang sudah saya sampaikan adalah kita harus menepati janji dan tidak boleh mengingkari janji. Sekali saja kita mengingkari janji, kita tidak akan dipercaya lagi oleh orang lain. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum